terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Pemilihan kepala daerah membuka ruang demokrasi kepada seluruh rakyat yang berkuasa untuk menentukan siapa pemimpinnya di daerah. Undang-undang di Republik ini memberikan kuasa kepada rakyat yang dengan kekuasaan rakyat dapat menentukan siapa kepala daerah di kabupatennya masing-masing. Itulah makanya kedaulatan ada di tangan rakyat. Rakyat berdaulat, rakyat memiliki hak untuk menentukan siapa pemimpinnya, dan rakyat menentukan jalannya sendiri untuk mengurus hidupnya sendiri. Yang saya kasih Bapak Dedere dan keluarga semua yang hadir di tempat ini, yang saya hormati Bapak Ketua PAN Adik Adamone sebagai perwakilan dari Gerindra, Bapak Agus Mali, Bapak Gisel, Saudaraku Redi Tanggoro, semua tokoh masyarakat yang tidak saya sebut namanya satu persatu, tetapi mendapat tempat di hatinya saya pada saat ini. Pagi tadi ketika saya akan keluar dari rumah, saya sempatkan diri berlutut di hadapan Tuhan, memohon Tuhan yang Maha Kuasa menuntun jalan saya, mempertemukan saya dengan orang-orang baik dan orang-orang ikhlas. Dan Tuhan sungguh baik dan luar biasa. Hari ini di sini pada sore hari ini, di bawah langit Kodi, di bawah langit Howungu, di bawah langit Pikupora, Tuhan mempertemukan saya dengan Bapak Dedere dan keluarga. Tuhan mempertemukan saya dengan tokoh-tokoh masyarakat di tempat ini. Inilah kebaikan Tuhan yang membuat saya terharu ketika tadi saya diberikan ayam jantan, ketika saya diberikan selempangan kain. Apa yang saya pikirkan Tuhan berikan lebih daripada yang saya butuhkan. Ternyata Tuhan itu ada betul. Bukti kehadiran Tuhan adalah hari ini saya berdiri di depannya Bapak Mama semua. Saya maju calon Bupati Kabupaten Sumba Barat Daya dari seorang pegawai negeri sipil. Dan calon wakil bupati saya Pak Yeremias juga maju sebagai calon wakil bupati dari seorang pegawai negeri sipil. Bapak Mama bisa bayangkan penghasilan kami berapa satu bulan untuk membiayai hidup istri dan anak-anak kami dan beban keluarga yang ada di pundaknya kami. Gaji kami habis untuk kegiatan-kegiatan budaya yang merupakan kewajiban budaya kami harus kami lakukan. Ada di BPD, ada di BRI, kadang-kadang kami cari bunga juga untuk memenuhi kewajiban-kewajiban keluarga, kewajiban budaya kami. Bahkan ketika kami upaya riti bunga tidak ada, riti pando yang kami cari. Tetapi itulah perjuangan kami yang tidak saya pernah bayangkan. Tuhan mengantar kami berdua sampai pada titik ini. Kami mendeklarasikan diri untuk maju menjadi calon bupati dan wakil bupati melalui paket raya kemarin, kira-kira 1 minggu yang lalu. Saat kami mendeklarasikan diri kepada ribuan rakyat di lapangan Galatama, Kabupaten Sumba Barat Daya, rasanya menangis saya dalam hati. Tuhan, Engkau begitu baik mengantar kami pada titik ini. Sesuatu yang tidak pernah kami bayangkan, sesuatu yang tidak pernah kami pikirkan, sesuatu yang tidak pernah kami mimpikan, harus berada di tengah-tengah ribuan rakyat Kabupaten Sumba Barat Daya. Hari itu pada saat deklarasi bukan harinya kami ternyata. Saya refleksi kondisi yang terjadi di lapangan Galatama saat itu. Inilah luapan ekspresi daripada rakyat Sumba Barat Daya untuk merubah dirinya ke depan, mau berubah ke depan. Ternyata mereka datang bukan karena kepentingan hebatnya kami, pintarnya kami, punya kualitas yang lebih daripada yang lain, tidak.
Tapi kebetulan kami diberi kesempatan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, dan kira-kira paket rakyat ini menjadi jembatan untuk melakukan perubahan. Itulah rakyat akhirnya datang di lapangan Galatama. Dan saat itu saya berjanji dalam hati saya, ya Tuhan, kalau memang ini keinginanmu untuk perubahan di Kabupaten Sumber Daya, mudahkan, lapangkan jalan saya, jalan kami paket rakyat ini menuju pada 27 November tahun 2024 ini. Bapak Mama yang saya kasihi dan saya cintai, saya masih sekda ini 8 tahun. Masih 8 tahun saya sekda. Sekda itu orang ketiga di Kabupaten Sumber Daya. Pangkat tertinggi untuk pegawai negeri sipil adalah sekda. Tidak ada 2 orang pegawai atau 1 orang pegawai yang sama pangkatnya dengan saya sebagai seorang sekda. Saya sudah yang paling tinggi pangkatnya, sehingga saya dilantik menjadi seorang sekretaris daerah Kabupaten Sumber Daya. Masih 8 tahun. Pak Yeremias juga adalah seorang kepala dinas dan masih 8 tahun juga pensiun. Tetapi pada akhirnya kami mengambil sikap politik untuk berhenti dari pegawai negeri sipil, terjun ke dunia politik karena ada masalah yang terjadi di masyarakat di Kabupaten Sumber Daya. Banyak soal-soal rakyat yang belum dijawab. Salah satu soal-soal rakyat yang belum dijawab oleh pemerintahan terdahulu seperti apa yang Bapak Dede Lere sampaikan tadi. Masalah air, kebutuhan dasar masyarakat. Masalah listrik, itu juga kebutuhan dasar masyarakat. Masalah infrastruktur jalan, itu juga masalah mendasar di Kabupaten Sumber Daya. Masalah pertanian, 85% rakyat Sumber Daya ini adalah petani. Itu harusnya menjadi prioritas utama. Tetapi dalam perjalanan Kabupaten Sumber Daya ini, ketika ditetapkan menjadi Kabupaten Otonom Baru pada tahun 2007 sampai saat ini 17 tahun, kelihatannya perjalanan kesejahteraan yang didamba-dambakan oleh seluruh rakyat Sumber Daya belum ada titik terangnya. Kami diskusi saat itu, masalah rakyat ini harus cepat kita jawab. Kalau tidak dari sekarang, kita tua nanti baru kita bisa jawab. Dan itu tidak ada energi lagi untuk memikirkan bagaimana merubah Kabupaten Sumber Daya ini. Kebetulan 10 orang pegawai pertama yang ditempatkan di Kabupaten Sumber Daya untuk meletakkan fondasi di Kabupaten Sumber Daya ini, salah satunya saya. Jadi ada 10 orang pegawai negeri sipil yang dipindahkan dari Sumba Barat dulu ke Sumba Barat Daya untuk mempersiapkan Kabupaten Sumber Daya ini menjadi sebuah pemerintahan yang sah. Salah satu pegawai itu adalah saya. Jadi saya bukan melihat proses berjalannya pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan di Kabupaten Sumber Daya. Saya ada dalam proses itu. Saya bersama-sama proses itu. Saya ada dalam proses, bukan melihat proses ini berjalan, bukan menilai dari luar, tetapi saya ada dalam proses ketika kabupaten ini berdiri pertama kali. Tahun 2008 saya ditempatkan di Kabupaten Sumber Daya. Kami diperintahkan oleh penjabat bupati Pak Eman Babeha pada saat itu, 9 orang ini kamu harus mempersiapkan, membangun dinas-dinas, badan-badan, kantor-kantor, mempersiapkan lembaga DPRD, mempersiapkan lembaga KPU, mempersiapkan Bawaslu, mempersiapkan seluruh organisasi formal untuk sahnya berdiri kabupaten ini. Dan itu kami lakukan. Diskusi, koordinasi dengan pemerintah provinsi dan pusat. Kita lakukan kajian secara akademis, kajian secara regulasi, dan terbentuklah dinas-dinas, badan-badan, kantor-kantor, lembaga DPRD, lembaga KPU, lembaga Bawaslu di Kabupaten Sumber Daya ini. Setelah terbentuk, kami pusing, tidak ada pegawai. Kami bersurat ke Kabupaten Sumba Barat, Sumba Timur, ke Kupang, bahkan di luar Provinsi Nusa Tenggara Timur, meminta orang Sumber Daya yang ada di luar Sumber Daya untuk datang di Kabupaten Sumber Daya, mengisi seluruh kekosongan yang ada di dinas-dinas, badan-badan kantor di KPU dan Bawaslu. Dan berdatanganlah pegawai-pegawai mengisi kekosongan-kekosongan itu. Saya melihat rencana pembangunan jangka menengah
Kabupaten Sumber Daya tahun 2008. Dan saya berada dalam proses pembuatan RPJMD itu.